Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbuna jalla fil ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah jami'an. Wa barakallahu lana wa lakum fi bukurikum wa fi julusikum insyaallah. Wa nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa taqabbalallahu minna a'malana as-salihah jami'an wa ja'alaha fil mawazin hasanah yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan pembahasan Tafsir Juz Amma, Tafsir Juz Salasin min Kitab Tashil li Ta'wil Tanzil. Dan pembahasan kita telah sampai di ayat 15 min surat An-Nazi'at. Kita akan membahas ayat yang ke-15 dari surat An-Nazi'at di halaman ke-63. Salah sositin ini dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, hal ataka hadithu Musa. Ya, insyaallah sudah kita selesaikan kemarin. Baik. Qala Allah ta'ala hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha Fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan lima yakhsha. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang ke-15 ini dari surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu Musa. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ada beberapa pendapat para ulama tentang jawabul qasam dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa. Ada beberapa aqwal, ada yang mengatakan bahwasanya jawab dari sumpah Allah itu disebutkan di dalam surat ini, tapi sebagian mengatakan jawab sumpahnya tidak disebutkan, disembunyikan. Sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya jawab sumpah atau jawabul qasam itu ada di dalam surat ini. Sebagian mereka menyebutkan jawab sumpahnya itu ada pada ayat hal ataka hadithu Musa. Masih ingat kan? Kan ada ya. Hal ataka hadithu Musa. Baik. Anggaplah bahwa ini salah satu dari pendapat ulama yang menyebutkan jawabul qasam dari sumpah Allah. Allah Ta'ala banyak bersumpah dalam Al-Quran. Wasyamsi waduhaha, itu Allah bersumpah. Ya, demi matahari, demi ini, wal asri, demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nazi'at, ya, demi nazi'at. Walaupun nazi'at ini sendiri sudah kita jelaskan sebelumnya dari tafsiran para ulama makna nazi'at, ya, walau pendapat yang rajih insyaallah yang mendekati kebenaran yang paling kuat dari mayoritas pendapat para ulama, nazi'at adalah
menceritakan tentang malaikat ataupun tugas-tugas dari sebagian para malaikat pencabut nyawa. Baik. Nah, jadi ini merupakan salah satu dari jawaban para ulama, pendapat para ulama bahwa hal ataka haditsu Musa merupakan jawab dari sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di awal surat An-Nazi'at dengan wan nazi'ati gharqa. Jawabnya adalah hal ataka haditsu Musa. Nah, pada ayat ini hal ataka haditsu Musa dilihat dari susunan kalimat-kalimatnya, hal kita ketahui bersama itu bermakna apakah, ya, dari isim istifham, dari isim tanya. Isim istifham itu artinya isim tanya. Hal, a gitu saja itu merupakan isim istifham, ya. A anta, apakah kamu? Hal, demikian juga apakah. Ini merupakan isim-isim untuk bertanya. Hal. Taib. Namun seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwa bagi ulama yang menyebutkan ini adalah jawabul qasam, makna hal di sini apa? Masih ingat? Qad, sungguh. Sering ya dapati dalam beberapa ayat atau hadis disebutkan qad, qaf dan dal sukun. Qad itu artinya apa? Sungguh. Biasanya dia masuk di awal fi'il madhi. Fi'il madhi itu maksudnya kata kerja yang menunjukkan telah lampau, telah berlalu. Qad, misalnya qad akaltu, sungguh saya sudah makan. Ya, itu dia. Nah, hal di sini kata para ulama yang menyatakan ini adalah jawab dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, makna hal di sini adalah qad yang menunjukkan jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Qad ataka haditsu Musa, sungguh telah datang kepadamu ya Muhammad cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Jadi hal di sini bukan cuma semata-mata istifham karena ketidaktahuan, akan tetapi ada yang disebut dengan istifham takriri, bertanya untuk menetapkan sehingga maknanya bisa dibawakan kepada qad. Nanti antum akan dapat di dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu seperti bertanya. Apakah pertanyaan Allah itu karena ketidaktahuannya? Bukan. Allah Ta'ala bertanya di situ bisa jadi untuk takrir, untuk menetapkan, bisa jadi untuk ingkar, untuk mengingkari. Nah, dalam hal ini hal ataka haditsu Musa ini masuk kepada istifham takriri, bertanya untuk menetapkan. Ya. Hal yastawi ashabun nar ashabul jannah? Hal yastawi ashabun nar ashabul jannah? Apakah sama? Ya, ashabun nar penduduk neraka sama penduduk surga, apakah sama? Ya, enggak sama. Ini istifham bertanya bukan karena enggak tahu tapi untuk mengingkari bahwasanya la yastawi ashabha, seakan-akan begitu. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama antara penduduk neraka dan penduduk surga walaupun menggunakan hal. Nah, demikian ya. Nah, pada hal ataka haditsu Musa kata para ulama bahwasanya hal di sini bermakna takrir, qad. Dan ini bisa dibawakan sebagai jawaban dari sumpah Allah wan nazi'at di awal ayat surat An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Apa jawab sumpahnya? Ada kata para ulama. Ini dia hal ataka haditsu Musa. Baik, wallahu a'lam. Ataka, ata itu artinya datang. Seperti ja'a, maknanya ata itu ja'a. Ya, ata ya'ti. Ja'a yaji'u. Hal ataka. Ka itu lihat ya di situ ka itu merupakan gantian dari anta. Ya kan? Anta. Misalnya antum ingin menanyakan kabar seseorang, kan enggak mungkin antum mengatakan kaifa halu anta. Ya kan? Tidak mungkin kita katakan aina kitabu anta. Akan tapi antanya itu dirubah jadi apa? Ka. Iya, kaifa halu ka. Ya, aina kitabu ka. Hada baitu ka misalnya. Ini rumahmu, bukan baitu anta. Nah, itu dia ya. Jadi hal ataka, sungguh telah datang kepadamu atau apakah telah datang kepadamu ya Muhammad haditsu Musa. Hadis itu bisa bermakna cerita, kisah
hadits Musa, ini cerita tentang Nabi Musa. Taib. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ini ingatlah ketika ini ingat ada semacam masa dzarf ini ya, dzarf zaman, merupakan keterangan waktu. Ketika saat-saat Rabbuhu, yakni Rabbu Musa. Ingatlah saat-saat ketika Robnya Musa nadahu. Nada yunadi, yakni munada munadi. Artinya apa? Manggil. Jadi kalau antum bahasa Arab, misalnya panggil dia gimana bilangnya? Nadihi. Ya. Karena dia merupakan huruf terakhirnya illah, jadi nadihi, panggil dia. Ya, nadaituka, aku sudah panggil kamu dari tadi. Entah la tasma' ya. Nadaituka minal awal wala tasma' nidai. Saya sudah panggil kamu dari tadi, tapi kau tidak dengar-dengar seruanku. Nida, ya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan azan dengan kalimat apa? Nida. Hal tasma'un nida, kata Rasulullah. Kau dengar nida, maksudnya nidaan apa itu? Seruan, panggilan. Ya, kau dengar seruan panggilan, yang dimaksud apa? Azan. Hal tasma'un nida. Taib. Idnadahu rabbuhu, ingatlah ketika saat-saat Robnya Musa memanggilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memanggil Musa waktu itu. Ya, bukan Musa yang manggil-manggil Allah dengan makna berdoa, tapi Allah taala duluan yang panggil. Ya, wallahu a'lam bagaimana Allah taala memanggilnya, di antaranya ya mungkin manggilnya dengan ya Musa. Ingatlah ketika Robnya memanggilnya di mana? Bilwadi. Di-nya ini ada i-nya ya, manqus. Bilwadi. Tapi dihilangkan. Aslinya itu ada ya. Aslinya itu ada ya. Ya. Karena menghilangkan huruf ya ini seharusnya hilangnya alif lam. Paham ya? Al-qadi. Itu kalau alnya itu hilang, qadin. Hilang alif lamnya, hilang ya-nya. Tapi ini ada alif lamnya, kenapa tetap hilang ya-nya? Ada yang tahu jawabnya? Ya, seharusnya hilangnya alif lam wadin. Tulisannya kan asli kalau ini kan ada alif lam atau tidak? Ada ini al-wadi. Aslinya alnya itu antum copot, cara nulisnya bagaimana? Din. Harusnya begitu. Ketika dimasukkan alif lam, al-wadi. Harusnya ada ya-nya. Seperti qadin. Pakai alif lam, al-qadi. Tapi ini ada alif lam tetap hilang ya-nya. Kenapa? Kenapa tetap hilang? Iltiqa'u sakinatain. Ya. Ketemunya dua sukun. Mana sukun yang dimaksud pertama? Ya-nya itu kan sukun, sukun. Mana sukun yang kedua? Alif lamnya. Karena ini adalah alif lam qamariyah. Tapi kalau sekiranya tadi ini alif lam syamsiyah, misalnya gitu langsung masuk ke huruf, maka dia kelihatan ya-nya. Ya, misalnya contoh apa kita anggap syams lah misalnya ya. Ya, misalnya al-qadish syams misalnya. Al-qadish syams. Itu ditulis ya-nya. Tapi ketika enggak al-qadi boleh dia hilang ya-nya. Al-qadish syams. Paham ya? Nah, itu dia di sini. Supaya enggak bingung wadi. Aslinya kan wadi lembah. Harusnya ada ya-nya. Ingatlah ketika Robnya memanggilnya di lembah al-muqaddas. Nanti akan kita lihat di sini makna kalimat per kalimat. Al-muqaddas. Antum bisa lihat di situ di bawah ya, al-kalimah maknaha al-muqaddas yakni al-mubarak al-mutahharu, yang diberkahi atau yang disucikan. Ingatlah ketika Robnya Musa memanggilnya di sebuah lembah yang disucikan. Apa nama lembahnya? Tuwa. Ini nanti aksar ulama menyebutkan Tuwa ini merupakan nama dari wadi tersebut, sehingga dia atof bayan ya, menjadi majrur juga bil wadi, dengan sebab ba itu bil wadil muqaddas, walaupun dia tanpa alif lam karena dia merupakan nama ataupun isim al-alam, maka dia menjadi ma'rifah. Tuwa.
Nanti ada penjelasannya tentang tua tersebut di bawah. Kemudian idhab. Jadi sini ada semacam cerita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang hadis Musa, tentang kisahnya Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Musa memanggil-manggil Musa di mana? Bil Wadil Muqaddas, di sebuah lembah yang disucikan, yang diberkahi. Apa nama lembahnya tersebut? Tua. Jangan langsung terbayang bahasa Indonesia, tua, masa lembahnya tua? Bukan, ini bahasa Arab ya, lembahnya namanya Tua. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa waktu itu? Idhab, ya ini idhab perintahnya ini kepada siapa? Kepada Musa. Karena ini cerita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka hadits Musa, apakah sungguh telah datang kepadamu cerita tentang Musa. Baru disebutkan cerita Musa ya dengan Firaun. Idhab, pergilah, ini fi'il amr ya. Pergilah, berangkatlah kepada siapa? Idhab ila Fir'aun. Berangkatlah, pergilah untuk mendatangi Fir'aun. Kenapa didatangi Fir'aun? Innahu togha, toghut. Nanti secara bahasa makna togha adalah melampaui batas. Sering ya dengar toghut gitu ya, toghut. Nah ini dia, salah satu toghut adalah Fir'aun. Ya, panjang zaman dari masa kehidupan manusia, Fir'aun yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini banyak. Salah satunya dalam ayat ini bahwasanya Fir'aun itu innahu togha, toghut. Kenapa? Karena dia yang menobatkan dirinya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Taib, idhab ila Fir'aun. Berangkatlah menuju Fir'aun. Innahu togha, sesungguhnya dia melampaui batas. Fakul, maka katakan ya Musa kepada Fir'aun, kalau engkau ketemu sama dia, fakul, katakan, hallaka ila antazakka, apakah ya, laka hallaka. Ini laka ini khobar sebenarnya, ini khobar muqaddam ya. Apa mubtada'nya? Mubtada'nya muakhir tapi mahzuf lagi. Bisa ya ditakdirkan rokhbah. Hallaka rokhbah, hallaka iradah. Apakah kamu punya keinginan? Ya, apakah kamu punya kemauan untuk apa? Ila antazakka. Ya, untuk apa? Tazakka. Aslinya ini tatazakka. Aslinya apa? Tatazakka. Tanya ada satu lagi tapi dihilangkan untuk memudahkan bacaan. Aslinya tatazakka. Karena ini fi'il mudhari, annya ini an masdariyah. Ya, aslinya antatazakka. Nah, cuma dibuang taknya untuk memudahkan ucapan. Nah, agak repot. Tatazak. Jadi antazakka. Ya. Taib. Mansub tazakka ini. Ya, dengan fathah muqaddarah. Ya, aslinya antatazakka. Ya, ini tatahhar, tatazakka. Jadi fakul hallaka ila antazakka. Katakan ya Musa kepada Fir'aun, apakah kamu punya keinginan? Nah, makanya hallaka rokhbah. Hallaka rokhbah atau iradah, apakah kau punya keinginan, punya kemauan untuk apa? Ila antatazakka, untuk mensucikan diri. Tazakka itu mensucikan diri. Zakiyah, ya, tazkiyah. Untuk mensucikan diri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku hada yahdi, ihdi. Nah, seperti dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu fi'il amrnya, ihdi. Namun di sini dibuat harokatnya fathah. Coba antum lihat, wa ahdiya. Kenapa? Seharusnya kan wa ahdi, wa ahdika, harusnya begitu. Hada yahdi, wa ahdika, fi'il mudhari. Kenapa wa ahdiyaka? Atau ya dari fi'il mana ma'tufnya? Ya, tatazakka, ya, an tatazakka wa an ahdiyaka. Nah, itu gitu dia. An tatazakka. An itu menyebabkan fi'il mudhari jadi ada fathahnya di atas, jadi harokatnya ke atas. An tatazakka wa an ahdiyaka. Nah begitu. Wa ahdiyaka ila rabbika.
maka aku akan memberikan bimbingan, petunjuk kepadamu ya Fir'aun, itu maksudnya ya Fir'aun, ila rabbika, untuk menuju Rabbmu. Fatakhsha, ya fa-nya ini fa ta'lil, ya fatakhsha, atau bisa juga fa sababiyah. Fatakhsha, sehingga engkau memiliki rasa takut. Fatakhsha, akhirnya engkau takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah itu tujuannya untuk menjadikan manusia yang kita dakwahi punya rasa khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata kita berdakwah bukan ingin membongkar aib orang, bukan. Asalnya dakwah adalah untuk menjadikan manusia supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk taklid kepada kita, bukan. Ya, bukan supaya untuk ngikut kita, bukan. Itu salah kalau begitu dakwahnya. Lihat Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan wa ahdiyaka ila rabbik, aku akan tunjukkan jalan menuju Rabbmu, fatakhsha, sehingga engkau punya rasa takut kepada Rabbmu. Inilah Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada manusia yang toghut, yang paling melampaui batas. Itu diantara hikmah dakwah, perintah dakwah ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Murni semata-mata ingin ngajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia mau taat sama Allah. Setelah itu sudah lepaskan dia, biarkan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian. Itulah dakwah yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Kemudian apa? Selanjutnya fa'arahul ayatal kubra. Ara artinya memperlihatkan. Aro yuri, ari. Fi'il amrnya apa? Ari. Ya, arini. Berarti apa? Perlihatkan sama saya. Itu dia ngomong bahasa Arabnya. Kalau untuk membahasa Arab sama teman-teman, arini mihfadhataka. Tunjukkan, perlihatkan sama saya dompetmu. Misalnya, kan begitu ya. Arini fulusaka, dan seterusnya. Perlihatkan kepadamu fulusmu misalnya. Fa'arahul ayatal kubra, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya. Ya, kepada siapa yang dimaksud? Kepada Fir'aun. Allah memperlihatkan kepadanya tentang apa? Al-ayata al-kubra. Al-ayat dalam Al-Quran kadang yang dimaksud adalah mu'jizat. Karena kalau antum mencari kalimat mu'jizat dalam Al-Quran, dari awal sampai akhir antum pasti tak akan temukan kalimat mu'jizat. Pasti. Kenapa saya berani bilang demikian? Karena para ulama ahli Quran sudah berkata demikian. Saya ngikut aja. Belum. Maksudnya anak nggak neliti juga sih, tapi begitulah. Dan memang nggak pernah antum dapati ada kalimat mu'jizat. Pernah nggak baca Al-Quran kemudian ketemu kalimat mu'jizat gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ya, itu tidak ditemukan. Maka dari itu Al-Quran ketika berbicara mu'jizat menggunakan ungkapan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahul ayatal kubra. Jadi antum nanti bisa cerita, kan seakan-akan antum ahli Quran gitu ya. Wah, ternyata coba cari ada enggak kalimat mukjizat dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu istilah yang ya dijadikan sebagai ungkapan untuk melemahkan dari kata a'jaza yu'jizu, artinya melemahkan, mukjizat. Ya, ini kebesaran Allah untuk melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diistilahkan dengan mu'jizat. Pernah bahas enggak antum apa itu mu'jizat aslinya ya? Dari kata a'jaza. Ya, a'jaza. Ajiz, tahu ajiz artinya? Wala ta'jiz kata Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ajiz. Tahu ajiz? Lemah. Tapi kalau a'jaza melemahkan. Maka dikatakan mu'jizat, yakni tanda-tanda kebesaran Allah untuk melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, paham ya? Fa'arahul ayatal kubra. Jadi jelas di sini apa? Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Firaun tentang mukjizat yang besar. Dalam ayat-ayat yang lain akan antum temukan kisah ini. Fakadzdzaba wa 'asa, namun Firaun mendustainya. Fakadzdzaba wa 'asa. 'Asa yakni maksiat. 'Asa ya'si ya isyah, yakni maksiat. Maka dia pun mendustakan dan mendurhakainya, bermaksiat. Summa adbara, kemudian dia adbar, maksudnya ini kan ya akbal namanya, ini akbal, saling berhadapan. Adbar ini dia memperlihatkan
yang dia hadapi itu melihatkan duburnya di belakang. Nah, itu makanya adbar. Ya, itu disebutkan. Ini akbal. Ya, datang lihat. Kemudian adbar antum balik memperlihatkan dubur kepadanya, itu adbar. Berarti apa? Berpaling artinya. Taib. Jelas ya? Itu secara bahasanya dulu. Summa adbaro. Kemudian dia pun berpaling. Ya, yas'a dan berusaha untuk melakukan perlawanan. Yas'a, ada usaha dia. Sa'a yas'a, inna sa'yakum lasyatta. Sa'a yas'a, ya, sa'yun, sa'ya. Summa adbaro yas'a. Kemudian dia berpaling dan berusaha untuk melakukan perlawanan. Fahasyaro. Apa bentuk perlawanan? Apa usaha perlawanannya? Maka dikatakan sa'i, ada usaha ya. Inna sa'yakum. Ada ayat ini ya. Surat apa itu? Al-Lail ya. Inna sa'yakum, itu sa'ya atau sa'yun dari kata sa'a, yas'a, sa'yun. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian beda-beda jenis-jenis. Apa sama usaha kita semua? Enggak. Ada yang pegawai aja mungkin bermacam-macam usaha perusahaan yang kerja di sana ya. Ada pedagang, ada petani, ada perikanan, ada mungkin peralatan dan yang lainnya. Baik. Nah, ini dia. Summa adbaro yas'a. Kemudian dia berpaling dan berusaha untuk melakukan perlawanan. Apa perlawanan Fir'aun? Fahasyaro. Fahasyaro nanti dijelaskan dia fajama'a. Ini dia mengumpulkan bala tentara dan sihir-sihir dan seterusnya. Fahasyaro. Fanada, kemudian dia menyeru, memanggil. Ya, ini memanggil orang-orang. Ayo kumpul sini, kumpul, kita mau lawan Musa. Nah, itu dia. Ini dia. Fahasyaro fanada. Jadi kalau antum baca surat Naziat ya tahulah maknanya itu. Fahasyaro fanada, atau ada yang baca antum bisa menggambarkan apa sebenarnya yang sedang dibaca oleh imam. Taib. Fanada, kemudian dia pun menyeru. Apa yang dia serukan? Faqala, dia pun berkata, ana rabbukumul a'la. Dia panggil semua pengikut rakyatnya oleh Fir'aun. Kemudian dia serukan. Sudah dia kumpulkan. Fahasyaro fanada, dia serukan. Apa yang dia katakan? Ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun kepada ya masyarakatnya, rakyatnya, bahwasanya aku Rob kalian yang tertinggi. Aku Rob kalian, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Nah, inilah dia bejatnya dia dan tauhidnya dia, menyatakan dirinya sebagai itu Tuhan, sebagai Rob. 6. Maka apa balasan Allah tabaraka wa taala kepadanya? Fa akhadahullahu. Maka Allah tabaraka wa taala pun menyiksanya. Akhadahu. Fa akhadahullah. Maka Allah taala menimpakan siksaan kepadanya. Apa bentuk siksaannya? Nakalal akhirah wal ula. Balasan di akhirat nanti dia akan disiksa. Wal ula, yakni dunia. Al ula maksudnya kehidupan di dunia. Jadi temannya akhirat itu kadang dunia, kadang juga ula, ya, kadang juga adna. Seperti dalam surat As-Sajdah. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Nah, itu ya. Sungguh kami akan merasakan kepada mereka azab adna, azab di bawah. Adna itu dunia. Karena adna ini merupakan isim mubalaghah, isim tabdil dari dunia, dana, adna. Dunia itu dari kata dana, artinya rendah. Makanya dikatakan dunia, kenapa? Karena dia rendah. Ya, cita-cita dunia juga cita-cita rendahan. Iya, cita-cita rendahan. Kalau cuma mau dapat dunia saja, itu cita-cita paling rendah, itu cita-cita mau dapat dunia saja. Makanya anak kita jangan di tasjid, jangan dimotivasi hanya untuk dapat cita-cita dunia, tapi tanamkan kepadanya cita-cita yang tinggi. Apa itu? Cita-cita kebahagiaan di akhirat. Ya, ini surga yang tinggi, karena jannah itu darajat. Darajat itu kan ke atas. Kalau nar baru darokat. Ya kan? Fidark darokat. Munafik kan fidarkil asfal. Di darokat itu tingkatannya ke bawah. Di aspal lagi paling bawah aspalnya. Aspal itu maksudnya yang paling bawah. Ya, kalau hasil minyak itu disuling kan nanti ada aspalnya di bawah ya. Hitam-hitam itu kan. Itu baru diambil ya Pak ya. Diambil untuk di bawah juga untuk aspal jalan. Ya, begitu dia para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa akhadahullahu nakalal akhirata wal ula. Maka Allah menyiksanya dengan siksaan akhirat dan siksaan ula. Nakal nanti akan kita lihat apa makna nakal di situ. Ya, insyaallah nanti akan ada di sini.
Tidak ada ya? Oh ada nanti insyaallah. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir sini ayat 26 pada lembaran ini, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada hal itu, yakni pada perkara ini, pada kisah ini, pada cerita ini ada ibrah. Ada ibrah, ya, ada pelajaran pada kisah ini. Ada enggak pelajaran di sini? Ada banyak, ya, masyaallah. Bagi siapa? Liman yakhsha. Ini akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya rasa takut, punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan melihat beberapa penjelasan makna dari mufradat ataupun kalimat-kalimat yang ada dalam ayat, dari beberapa ayat tadi yang sudah kita bacakan, dari ayat 15 sampai ayat 26 ya, dalam surat An-Nazi'at. Soal, kata beliau, as-su'al udhkur ma'aniya hadhil mufradati. Sebutkan makna-makna dari kalimat-kalimat ini, ini kosakata di bawah ini. Al-muqaddasu, ya, tua, togo, tazakka atau tatazakka, ahdika atau ahdiyaka tadi ya, ahdiyaka atau aslinya ahdika, ahdiyaka ila rabbika, hasyara fa akhadahu Allahu, nakalun, bukan nakalun orang Indonesia ya, nakal kamu ya, nakalun, iya. Tapi sebenarnya makna nakal ini memang makna yang ini ya, merupakan makna yang sangat besar. Maksudnya uqubah azimah. Nanti kita dapati. Nakal itu maksudnya merupakan sebuah ancaman besar. Jadi kalimat ini kalau udah disebutkan, orang yang faham, artinya orang yang berbahasa Arab, itu sudah ketakutan kalau disebutkan nakal. Ya, kita juga gitu ya, kalau sebut itu nakal itu. Ya kan, takut kan? Itu nakal tuh, anak nakal. Misalnya anak nakal. Maksudnya anak-anak nakal gitu ya. Bapak nakal, emak nakal, ya, orang nakal kan begitu. Taib. Kemudian ibrah, ya, jelaskan makna ibrah juga. Taib, kita lihat di tabelnya. Al-kalimatu wa ma'naha. Al-muqaddasu, ini al-mubaraku, bukan al-mubarik. Al-mubarik itu Allah. Al-mubarak yaitu ya maf'ulnya, objeknya. Al-muqaddasu al-mubaraku al-mutahharu, yakni yang diberkahi ataupun yang disucikan. Jadi lembah tadi, tempat Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Wadil Muqaddas, ya, Wadil Muqaddas dikatakan wadi, lembah. Jadi Wadil Muqaddas dia disifati dengan lembah yang disucikan. Jadi itu merupakan lembah yang sudah disucikan, yakni pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihi salam. Taib. Tua. Nah, di sini beliau menyebutkan makna tua. Minal ulama man qala tua ismun lil wadi. Ini di antara para ulama menyebutkan bahwa makna tua ini adalah nama untuk lembah itu, lil wadi. Nah, lihat cara penulisan wadi, ada ya-nya kan? Nah, itu dia. Ada ya-nya aslinya, lil wadi. Tua itu merupakan nama. Ini merupakan penjelasan dari mayoritas para ulama menyebutkan tua yang dimaksud di sini adalah nama wadi tersebut, nama lembahnya. Taib. Wa minhum man qala innahu quddisa tua. Di antara mereka ada yang berkata sesungguhnya ya ia disucikan di tua. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam disucikan di tua. Ay quddisa marratain, ay burika fihi marratain. Jadi ada yang menafsirkan bahwa makna tua di sini yakni Nabi Musa disucikan di tua, quddisa tua, ataupun innahu quddisa tua, tuanya itu sendiri yang disucikan. Wallahu a'lam bishawab. Ay quddisa marratain, yakni disucikan dua kali. Disucikan dua kali. Atau diberkahi padanya dua kali. Burika fihi marratain. Ia diberkahi pada tempat itu dua kali. Nah, mungkin yang dimaksud Syekh di sini adalah Nabi Musa-nya. Dari pendapat sebagian mereka minhum, yakni minal ulama, ada yang berpendapat bahwasanya yang disucikan itu adalah Nabi Musa-nya di tua itu sebanyak dua kali. Yakni diberkahi dia di tempat itu, burika fihi marratain. Ada yang berpendapat demikian. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata inna ma'nahu ta'il ardo biqadamika hafiyah.
bahwa makna dari apa tadi? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, maksudnya apa maknanya? Yani ta'il ardo, maksudnya ta itu wati'ah ya, injaklah tanah ataupun bumi itu dengan kakimu. Ya, hafian. Hafian ini tanpa menggunakan alas kaki. Ada yang menafsirkan demikian, bahwa makna idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa, ya Musa, ta'al ardo biqadamika hafian. Hentakkan kakimu itu ya, tok itu ya. Tok ini tok, tok. Antum bahasa Arab tok, bukan tok orang Indonesia tok gitu ya. Tok itu nginjakkan kaki gini. Ya, injakkan kakimu, jadi ya hentakkan, yaitu injakkan bumi ini dengan kakimu hafian. Hafian itu tanpa beralas kaki. Hufat, jamaknya hufat, al-hufat, al-urat, ya. Baik, ada yang memaknai demikian. Wakila matwi katoyil bi'r. Ada yang mengatakan juga bahwasanya makna tua di sini yakni matwi. Tua itu kan dari kata toa, ya tui. Artinya apa? Melipat. Ya, melipat. Katoyil bi'r. Sebagaimana perkataan toyil bi'r, melipat sumur. Apa maknanya? Membuat benteng di sekeliling sumur supaya airnya tidak kesana kemari. Itu namanya toyil sumur. Toyil bi'r. Toyil bi'r, melipat sumur maksudnya. Ini istilah Arab. Ya. Jadi ada yang maknai tua di sini lembah, dikatakan tua karena dia matui. Sesuatu yang sudah dilindungi, dibentengi. Artinya air yang ada di dalam tersebut tidak bisa keluar karena lembah. Biasanya lembah kan sebagai wadah untuk menampung air di masa itu. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Karena al-wadi wadin muttasi' ala jawanibihi, yakni sukhur. Ini dia beliau, al-bi'rul matwiyah, dikatakan sumur itu matwiyah, yakni sumur hiyal bi'ru allati butinat hafatuha bi ahjarin hatta la tanharu wal wadi wadin muttasi' ala jawanibihi sukhur. Jadi dikatakan sumur itu sumur terlipat ya, matwi. Ya, ini tua, dikatakan sumur itu sumur yang terlipat. Maksudnya apa? Sumur yang sudah dibentengi dengan ahjar. Jadi ada sumur misalnya, bi'r itu bisa bermakna mata air juga ya. Sebagaimana kisahnya Hajar ketika mendapati bi'r Zamzam, keluarnya mata air Zamzam, kan kebingungan karena airnya melimpah. Maka pada waktu itu dia berusaha untuk buat apa? Benteng gitu ya, batu-batu tanah diangkat sekelilingnya supaya apa? Iya, supaya airnya enggak kesana kemari karena muncrat terus airnya. Nah, itu bi'r namanya. Kalau kita kan maknai bi'r itu harus digali, tapi ada di sana memang bi'r sumur, ada mata air itu yang keluar sendiri airnya. Nah, namanya toyil bi'r. Orang Arab, istilah Arab kalau disebut ngelipat sumur, ngelipat mata air maksudnya dibentengi. Sehingga kata para ulama maknanya wadil muqaddas tua, ya karena lembah itu memang lembah yang dikelilingi oleh bebatuan sehingga airnya nggak bisa keluar. Nah, itu dia. Jadi ada yang memaknai tua itu cuma sebatas secara bahasa. Tua yaitu ya toyil bi'r, maksudnya ya memang lembah itu banyak batu-batunya. Tapi sebagian mengatakan itu merupakan nama dari lembah. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa disucikan di tua itu sebanyak 2 kali. Wallahu a'lamu bishawab. Jelas ya? Baik. Kemudian makna kalimat tagha. Makna kalimat tagha yakni ata, tajawazal hadda fil udwan. Jadi ata ini maknanya juga istakbaro, takabbur, ata, tagha, takabbaro. Ini maknanya hampir mirip-mirip. Tagha, istakbaro, takabbaro, ata, ya'tu, utuwan, seperti dalam surah Al-Furqan ya. Walaqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Itu ya. Walaqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Jadi maknanya hampir sama. Makna tagha artinya melampaui batas dalam memusuhi. Tajawazal hadda fil udwan, melampaui batas di dalam permusuhan. Nah, ini sebutkan juga at-takabburu 'alal khalq,
sikap takabur kepada makhluk, itu tagha. Wal iftira'u 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa dikatakan tagha. Ini makna-makna tagha. Sombong, ya, angkuh, congkak, takabur terhadap makhluk, ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, ini makna tagha. Innahu tagha, bahwasanya Firaun itu adalah tagha. Baik. Kemudian makna tazakka ataupun tatazakka tadi yang sudah kita sebutkan. Tazakka atau tatazakka. Apa makna tazakka? Tatoharo, ya. Jadi tanya dua. Tatoharo sebenarnya. Mudahnya tatoharo, tatatoharo, ya, tatatoharo, dua taknya. Makanya sering dihilangkan tak yang pertama karena agak menyulitkan penyebutannya. Tatatoharo, tatazakka maknanya apa? Tatatoharo min danasil kufri, yakni mensucikan dari, ya, kotoran kekufuran, wal ma'asi, ya, mensucikan ataupun membersihkan min danasil kufri wal ma'asi, wa tu'minu wa tuslimu fatatohhar minaz dzunub. Tazakka, ya, ini bersuci dari kotoran kekufuran ataupun kemaksiatan. Danas itu artinya kotoran. Min danasil kufri wal ma'asi. Dengan cara apa? Tu'min, ya, ini engkau beriman, wa tuslim, engkau masuk Islam. Fatatohhar minaz dzunub, engkau sucikan dari dosa-dosa. Itu maknanya tatazakka. Baik. Ahdiyaka ila rabbika, yakni adulluka wa urshiduka ila ibadati rabbika wa ma yurdihi anka. Jadi makna ahdiyaka ila rabbika, adulluka, saya akan memberikan petunjuk kepadamu, wa urshiduka ila ibadati rabbik, aku akan berikan arahan kepadamu untuk beribadah kepada Rabbmu atau sesuatu yang menjadikan dia ridho kepadamu. Nah, itu makna ahdiyaka ila rabbika. Ini aku memberi petunjuk kepadamu, beri bimbingan kepadamu untuk beribadah kepada Rabbmu agar dia ridho kepada dirimu. Hasyara maknanya adalah jamaah, ya. Hasyara maknanya adalah jamaah, mengumpulkan. Mahsyar adalah tempat dikumpulkannya manusia, nanti mahsyar. Katakan mahsyar, ya, ini tempat, isim makan dari tempat pengumpulan manusia nanti. Baik, kemudian fa'akhadahullah, yakni aqabahullahu, ahlakahullahu. Makna fa'akhadahullah, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan iqab. Aqabahullah, Allah memberikan apa? Iqab, hukuman kepadanya. Ahlakahullah, Allah taala membinasakannya. Itu makna fa'akhadahullah. Khudhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Siksalah dia. Khudhuhu faghulluh. Ya, ambil, siksa dan rantai dia. Nah, itu contohnya. Fa'akhadahullah. Kemudian yang berikutnya nakalun. Dalam ayat disebutkan nakalal akhirati wal ula. Apa makna nakalun? An-nakalu al-uqubatul azimah 'ala dzanbi. Makna dari an-nakal adalah uqubah, hukuman yang besar, azimah. Itu makna nakal. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika disebutkan nakal, maka yang difahami adalah bukan ukubah biasa, tapi hukuman yang sangat berat, yang besar, azimah, ya, ukubah azimah, ya, minaz dzanbi, yakni 'ala dzanbi, atas sebuah dosa. Nah, lihat kata beliau, allati tamna'u man sami'a biha min irtikabi misli hadzal dzanbi. Yang mana, ya, hal tersebut akan menghalangi orang yang mendengar kalimat itu, akan menghalanginya untuk melakukan pelanggaran semisal dosa itu. Ya, seorang yang mendengar nakal, ya, ini masalahnya kadang kita enggak paham ketika disebutkan nakal. Ya. Kata beliau, allati tamna'u man sami'a biha min irtikabi misli hadzal dzanbi. Kalimat nakal ini akan menghalangi orang yang mendengar ini, akan menghalanginya dari melakukan dosa yang semisal itu juga. Misalnya sebuah dosa, ya kan? Kemudian disebutkan bahwasanya perbuatan ini akan menyebabkan nakalal akhirah. Ini orang kalau sudah dengar nakal sudah takut dia. Kalau gitu saya enggak mau berbuat dosa yang seperti itu. Nah, itu dia. Ya, kalau sudah disebutkan nakal. Masalahnya banyak yang enggak paham nakal. Istilah nakal. Jadi biasa-biasa saja, nakalal akhirati wal ula. Itu maknanya.
Wa yutlaqu at-tankilu aidan ala ma yaftadihu bihi sahibuhu wa ya'tabiru bihi ghairuhu wallahu a'lam. Dimutlakkan makna nakal ini atau tankil juga bahwa orang yang melakukan perbuatan itu tersingkap, yaftadih itu tersingkap, maksudnya tersingkap aibnya, sehingga selain dirinya itu akan mengambil ibrah, i'tibar. Ya, itu makna nakal. Makna nakal maksudnya Allah akan menyingkap ya dosa-dosanya, keburukannya. Itu makna nakal. Makanya orang takut kalau sudah dengar nakal, takut sudah. Ya, ketika disebutkan nakal al-akhirati wal ula, akan mendapatkan nakal di akhirat dan di dunia juga. Dia takut. Kenapa? Karena makna nakal itu akan disingkapnya aibnya. Allah akan membuka semua keborokan-keborokannya, dosa-dosanya, sehingga manusia tahu tentang kejahatannya. Jadi orang takut langsung dia tidak mau berbuat perbuatan itu. Ya, wa ya'tabiru bihi ghairuhu, sehingga selainnya akan mengambil ibrah. Taib, kemudian ibratun, izatun, yatta'izu biha. Ibrah yakni izah. Maknanya apa? Yatta'iz biha, mengambil mau'izah, mengambil wejangan. Wa zajirun yanzajiru bihi may yakhsha. Ini sebagai penghalang. Ibrah itu tujuannya adalah untuk ya zajir. Zajir itu penghalang. Makanya seorang yang mengambil ibrah, maka itu sebagai penghalang dia. Kenapa? Karena menyebabkan rasa takut. Menambah pelajaran jadi tambah takut. Jadi itu penghalang. Jadi pemberi peringatan baginya. Yanzajiru bihi, yang dia mengambil peringatan dari itu. Orang-orang yang takut kepada Allah, yanzajiru bihi may yakhsha. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhalangi dari perbuatan itu. Yanzajir bihi. Taib. Ini beberapa kalimat-kalimat yang disebutkan dari ayat yang kita bacakan tadi. Walaupun tadi sudah kita sedikit terjemahkan dan kita jelaskan beberapa i'rabnya. Ya, kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa kalimat yang penting untuk beliau jelaskan, walaupun tidak semua. Ada beberapa kalimat, yaitu apa? Al-muqaddas, tua, tagha, tazakka, ahdiyaka ila rabbik, hasyara fa akhadahullah, nakal, dan ibrah. Terakhir, udah ini berapa? Terakhir ya, satu saja kita baca. Soal, waddih makna qauli Musa alaihi salam li Fir'auna. Jelaskan makna ucapan Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Apa ucapan Musa kepada Fir'aun tadi? Hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, jelaskan makna ucapan Nabi Musa alaihissalam ini yang dia ucapkan kepada Fir'aun. Ini hal laka raghbah, irada, apakah kamu punya keinginan untuk mensucikan diri? Aku akan berikan bimbingan kepadamu untuk menuju ibadah kepada Rabbmu. Fatakhsha, yang menyebabkan engkau takut kepadanya, sehingga engkau takut kepadanya. Nah, jelaskan makna ini, makna ucapan Nabi Musa ini. Jawabnya, al-jawab, makna wallahu a'lam, maknanya adalah halaka rohbana. Ternyata beliau menyebutkan rohbah juga. Ya, rohbah atau iradah bisa. Ya, insyaallah. Halaka rohbatun fi an tatatohhar minasyirki wal ma'asi wa tuslimu wa tuslihul amala. Jadi maknanya, apakah engkau punya keinginan untuk membersihkan diri dari kesyirikan yang kau lakukan, dari kemaksiatan, wa tuslimu, engkau masuk Islam, artinya Islam engkau pasrah kepada Allah, wa tuslihul amal, engkau perbaiki amal-amalmu, wa ursyiduka ila ibadatillah, aku akan berikan bimbingan kepadamu untuk beribadah kepada Allah, wa tauhidihi, agar mentauhidkannya, fayahsulu lakal ilmu, sehingga engkau akan mendapatkan ilmu, wa tahsulu lakal ma'rifatu billah subhanahu, engkau akan memperoleh pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa takunu minal ulama, bahkan engkau bisa menjadi di antara kalangan para ahli ilmu, ya, wa min tsamma takhsyallaha azza wajal, bahkan dari sanalah engkau akan merasa takut kepada Allah, wa takhsya uqubatahu, engkau akan takut dengan hukuman Allah, fa inna ma yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u, karena yang takut kepada Allah, hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yakni orang-orang yang memiliki ilmu. Karena memang pengetahuan ilmu dalam Islam tujuannya adalah untuk menambah rasa takut. Ya, jadi demikianlah Nabi Musa alaihissalam, kenapa dia berdakwah menyampaikan ilmu kepada Fir'aun, supaya Fir'aun punya ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang Islam. Karena apabila seorang
mengetahui ilmu ini, mengetahui ilmu tauhid, mengetahui ilmu tentang akidah, mengetahui ilmu tentang Islam, maka akan menambah rasa takut. Jika seorang telah memiliki rasa takut, maka dia masuk ke dalam golongan para ulama. Karena orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama ataupun orang-orang yang punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Masih ada ya sedikit lagi di situ penjelasannya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.